Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi sama Bu Ria ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya. Oke, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, aman, terhindar dari virus corona. Oke ya. Anak-anak sudah sholat asar belum? Sudah mandi belum? Nah, kelihatan tuh ya yang belum mandi tuh ya. Nah, tuh juga ada yang main HP tuh kayaknya ya. Oke, semoga nggak ada yang seperti itu ya. Semuanya di rumah nurut sama orang tua, membantu orang tua, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang uh, baik ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang di tengah hujan seperti ini kita mau belajar ya. Ya, sedikit aja sebetulnya belajarnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal kata sapaan. Oke. Tapi sebelum mulai belajar, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sebetulnya kata sapaan itu sering ya kita lakukan. Misalnya yang tadi Bunda contohkan, selamat sore anak-anak. Nah, pasti anak-anak juga sering ya melakukan kata sapaan. Ya intinya kata sapaan itu adalah untuk menyapa seseorang. Nah, namun kadang penggunaannya dalam kalimat ya di LKS mungkin anak-anak masih ada yang bingung ini ada kata sapaannya atau tidak ada kata sapaannya. Nah, oleh karena itu kita simak penjelasan berikut ini. Ya, anak-anak, siap ya belajarnya. Nah, sebelum kita mengenal apa sih kata sapaan, kita harus memahami dulu apa bedanya kelompok orang pertama, kedua, dan ketiga dalam suatu pembicaraan. Disebut kelompok orang pertama jika dia adalah yang mengajak bicara, ya, yang bicara, pembicara itu sendiri. Misalnya nih, Bu Ria bicara kepada anak-anak, maka Bu Ria ini karena Bu Ria ngajak bicara, maka Bu Ria di sini adalah kelompok orang yang pertama. Siapakah orang kedua? Yaitu yang diajak bicara, ya anak-anak yang sedang Bu Ria ajak bicara. Nah, kalau orang yang ketiga adalah yang dibicarakan. Misalnya, Bu Ria membicarakan Bu Iza kepada anak-anak. Maka Bu Iza di sini sebagai orang yang ketiga karena yang dibicarakan. Jadi di sini tahu ya bedanya kelompok orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kata sapaan itu apa? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Atau di sini yang dimaksud adalah orang yang kedua. Jadi kata sapaan itu hanya untuk orang kelompok yang kedua. Nah, kalimat sapaan biasanya disampaikan dalam bentuk berita, bisa di televisi, radio, dan sebagainya. Contoh kata sapaan. Nah, ini diperhatikan ada suatu kalimat ya. Di situ ada seorang ibu yang bertanya kepada ayah. Pukul berapa ayah akan berangkat ke Jakarta? Nah, ayah di sini yang Bu Ria tandai merah di sini termasuk kata sapaan atau bukan? Nah, kita lihat ayah ini sebagai kelompok orang yang keberapa? Kalau dia diajak bicara secara langsung, maka dia termasuk kata sapaan. Nah, karena ayah di sini adalah kelompok orang kedua ya kan? Karena saat itu ibu bertanya kepada ayah. Jadi ayah di sini sebagai orang yang kedua. Karena ayah di sini orang kedua, maka dalam kalimat tanya ini
mengandung kata sapaan. Jadi kata sapaan itu tidak masalah dipakai di suatu kalimat tanya, ya. Contoh yang bukan sapaan, misalnya saat itu ayah berkata kepada anaknya, sampaikan kepada ibu, hari ini ayah akan terlambat pulang dari kantor. Ayah di sini termasuk kelompok orang pertama atau kedua atau ketiga. Kita lihat. Saat itu ayah berkata kepada anaknya. Otomatis ayah membicarakan tentang dirinya sendiri. Jadi dia adalah orang yang pertama. Nah, kalau dia termasuk orang pertama, jelas ayah di sini bukan kata sapaan. Bagaimana dengan ibu? Ibu di sini termasuk orang keberapa? Karena ayah tuh saat itu sedang berkata kepada anaknya, ya. Saat itu ibu di sini tidak ada di tempat, tidak atau dia yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu ibu di sini adalah kelompok orang yang ketiga. Nah, jenis kalimat sapaan yang sering ditemui apa? Misalnya, hai kawan. Nah, ada kata hai, halo, ataupun selamat malam, selamat sore, itu termasuk kata sapaan. Sekarang coba anak-anak perhatikan ya, termasuk mengandung kata sapaan atau bukan. Kalimat pertama, kita harus patuh dan menghormati ayah yang telah banyak berkorban untuk kita. Di sini kata ayah, apakah termasuk kelompok orang yang diajak bicara? Kalau bukan, berarti kalimat ini bukan kalimat sapaan, ya, karena di sini ayah di sini adalah orang yang dibicarakan. Kita harus patuh dan menghormati ayah. Nah, ayah di sini adalah kelompok orang yang ketiga atau yang dibicarakan. Oleh karena itu jelas di sini bahwa kalimat ini tidak mengandung kata sapaan. Kemudian yang kedua, apa kalian tidak mendengar nasihatku? Kalian di sini termasuk kelompok orang yang keberapa? Nah, jelas di sini ya. Apa kalian? Nah, jadi saat itu kalian di sini orang yang banyak tadi diajak bicara kan? Nah, oleh karena itu kalian di sini adalah termasuk pihak yang kedua. Karena dia termasuk pihak yang kedua atau orang yang diajak bicara, maka kalimat tanya ini mengandung kata sapaan. Ya anak-anak, semoga penjelasan singkat dari Bu Ria ini dapat dipahami. Nah, anak-anak bisa menambahkan informasi dari orang tua ataupun dari internet yang diawasi oleh orang tua ya tentunya. Oke, nanti kalau ada yang tanya boleh tanya lewat Japri atau langsung call Bu Ria atau gimana. Oke ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.